Oke, udah Kak. Ini slide-nya udah muncul belum ya? Udah. Coba di slideshow dulu, Kak. Oke, Oke. siap. Selama 1,5 jam ke depan, nanti Kak Nargis akan memberikan materi dan pembahasan soal. Kepada Kak Nargis, dipersilakan. Aku izin off cam ya, Kak. Oke, siap Kak. Baik. Halo student semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Tiffany atas waktunya dan juga terima kasih kepada Obat Bukai dan juga Obat F atas kepercayaannya. Oke student, kali ini kita akan bahas terkait materinya terkait dispensing, analisis farmakoekonomi dan juga regulasi yang berhubungan dengan farmasi. Nah, karena topiknya cukup padat, jadi nanti lebih ke poin-poinnya sambil student-student ini refresh kembali gitu ya. Aku yakin sih seluruh student sudah uh, di luar kepala kayak gitu. Oke, langsung kita bahas aja. Nah, yang pertama yaitu terkait dispensing sediaan farmasi. Nah, untuk materi ini sebenarnya topiknya ada beberapa, mulai dari rute pemberian obat. Nah, yang pertama yaitu di rute pemberian obat atau cara gimana sih obat itu masuk ke dalam tubuh terbagi menjadi dua secara garis besar. Jadi ada secara lokal dan juga sistemik. Kalau secara lokal berarti daerahnya yang itu-itu aja atau mungkin sempit gitu ya jangkauannya. Sedangkan sistemik berarti masuk ke dalam aliran pembuluh darah. Nah, untuk yang lokal bisa topikal berarti di kulit gitu ya, okular berarti di sekitar mata, kemudian intranasal. Intranasal itu bisa di sekitar hidung gitu ya, kemudian rektal gitu. Kemudian bisa juga di vaginal dan juga transdermal. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau sistemik apa aja? Nah, sistemik dibedakan menjadi dua untuk masuk ke dalam aliran darah. Jadi secara enteral, jadi yang melalui saluran pencernaan gitu. Ada secara oral, sublingual yang di bawah lidah untuk obat-obatan anti nyeri biasanya ya, ISDN. Kemudian bisa juga bukal di pipi gitu ya. Kemudian rektal. Di rektal ini sebenarnya bisa untuk daerah tertentu aja atau di eh, daerah yang sempit gitu ya, maksudnya lokal di sekitar itu aja. Bisa juga untuk ketika terlalu dalam dia maksudnya juga ke sistemik, atau memang ada obat-obatan yang memang dia kerjanya di sistemik, kayak misal dia mungkin diazepam gitu ya, diazepam supo biasanya di pasien-pasien yang kejang kayak gitu. Adik-adik yang kejang demam biasanya dikasih stay solid atau diazepam. Kemudian kalau parenteral ini obat-obatan yang langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, dengan beberapa cara, bisa IV, IM, dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah signa atau aturannya. Nah, aturannya apa aja gitu ya. Nah, aturannya ini ada terkait aturan penggunaan, kemudian pemakaiannya gimana, dia sebelum, kemudian saat makan, setelah makan, kemudian untuk yang signa penggunaannya 2 kali sehari atau 1 kali sehari gitu ya, kemudian bisa juga 3 kali sehari. Kemudian kalau misalnya dia itu digunakan bila perlu aja, nah yang penting nih bila perlu ada PRN, kemudian SNS, SOS, SNS, SOS, PRN. Kemudian eh, juga terkait misal dia ada tanda-tanda khusus di mana sediaan-sediaan yang memang dia itu resep yang dia diprioritaskan. Misal ada PIM, periculum in mora, kemudian juga ada statim dan juga urgent gitu ya. Kemudian ada juga terkait penggunaan untuk di luar atau pemakaian yang sudah diketahui, kemudian ini pemakaian yang untuk tenaga medis gitu ya, atau dokter, dan pemakaian-pemakaian sediaan yang spesifik. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian-bagian resep. Nah, di bagian-bagian resep itu sebenarnya ada apa aja sih Mbak? Gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada bagian yang namanya, ada 5 bagian secara garis besar. Ada inscriptio, invocatio, prescriptio, signature, sama subscriptio. Nah, kalau yang inscriptio itu dia itu lebih ke legalitas dari dokternya, prakteknya. Entah itu dokternya siapa, prakteknya di mana, jam prakteknya gimana. Kemudian SIP, legalitas di dokter, SIP-nya ya, di kita adalah SIA dan juga SIPA. Nanti hubungannya ke salinan resep.
Kemudian ada yang namanya invokasio. Nah, kalau invokasio itu resipnya itu ambil berapanya itu atau tanda R-nya. Kemudian ada preskripsio, itu terkait obatnya itu apa kayak gitu. Kemudian ada signa, seperti biasa signa berarti itu adalah aturan pakainya. Kemudian ada subskripsio. Nah, kalau subskripsio itu lebih ke parafnya dari dokternya kayak gitu. Jadi intinya kalau resep itu lebih banyak dari penulis resepnya dan isi resepnya itu apa. Nah, kemudian kalau salinan resep, namanya aja salinan, berarti apapun informasi yang ada di resep akan tertuang di salinan resep dengan beberapa tambahan. Yang pertama, salinan resep itu kan dikeluarkan oleh apotik ya, jadi ada legalitas dari apotiknya. Nah, apotik berdiri akan ada apoteker, maka ada legalitas dari apotekernya. Jadi ada SIPA gitu ya, SIP-nya atau SIPA-nya kita kenalnya dengan sebutan SIPA gitu. Kemudian ada SIA-nya, kemudian ada juga, nah obatnya kan salinan resep nih, obatnya diambil semua apa enggak, atau diambil sebagian, DID, misal diambil sebagian, atau nedet kalau nggak diambil sama sekali, atau mungkin dia itu udah date berapa, atau dia itu udah habis kayak gitu, atau mungkin kalau misal ada iternya, next nanti ada beberapa contoh juga ya kalau iter. Kemudian yang penting juga ada yang namanya PCC atau Pro Copy Conform, atau yang menandakan sih sebenarnya kalau kalau nih resep tuh, salinan resep ini tuh sama kayak resepnya. Dan jangan lupa kayak gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah beberapa yang harus diperhatikan dari si resep itu. Jadi kayak misalnya ada tanda iter. Nah, kalau ada tanda iter, iter kan artinya pengulangan ya, diulang berapa kali. Nah, resepnya itu bisa diambil sejumlah dari angka di iter itu ditambah 1. Artinya seperti ini. Jadi, misal di iternya ada iter 3 kali, berarti jumlahnya yang bisa diambil dari resep itu adalah 3 plus 1, atau 4 kali resepnya itu bisa diambil. Kenapa kok bisa 4? Jadi resep originalnya atau resep aslinya, kemudian 3 kali yang dia itu bisa dari salinan resepnya kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya DTD atau dateless dosis. Nah, ini tuh adalah penandaan biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan yang puyer atau mungkin kapsul gitu. Intinya ada proses peracikan di situ, terdiri dari banyak poliformasi ya gitu, dijadikan satu. Nah, kalau ada DTD yang harus diperhatikan adalah seluruh bagian atau isi dari resep tersebut, misal ada beberapa komponen, maka itu menjadi isian untuk setiap dosisnya. Jadi misal ada Ambroxol sepertiga, ada CTM sepertiga, kemudian ada paracetamol 150 mg. Nah, itu semua ada di setiap dosis minum pasiennya. Nah, akan berbeda dengan yang tanpa DTD atau cuma dain atau jadiin aja kapsul sekian, numero sekian kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, maka jumlah yang ada di atas tinggal dibagi sama numeronya, sehingga satuan dosisnya harus satuan terbagi. Kalau ini tiap dosis kayak gitu ya. Oke, next. Terus selanjutnya ini adalah beberapa perhitungan terkait dosis untuk obat-obatan yang spesifik, terutama buat anak-anak ya. Jadi kalau misal anak-anak, kalau memang di situ ada di soal nih, nemunya itu persatuan kilogram berat badan, maka pakailah itu, jangan pakai per tahun. Kecuali memang di soal tidak ada informasi per kilogram berat badan, maka pakai per tahun. Nah, khusus untuk obat-obatan kanker, maka kita pakainya dengan satuan dosisnya adalah BSE atau Body Surface Area atau LPT, luas permukaan tubuh. Dimana cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan antara tinggi badan dalam satuan sentimeter dengan berat badan dalam satuan kilogram, kemudian dibagi dengan 3.600 dan jangan lupa untuk diakar. Gitu. Nah, nanti terus gimana nih buat hitung satuan dosisnya si anak? Nah, kalau dewasa itu setara dengan luas permukaan tubuhnya 1,73. Jadi, kalau si anak tinggal perbandingan proporsional aja. Berapa punya si anak, punya dewasanya 1,73, maka dikalikan dengan dosis dewasanya. Seperti itu ya. Kemudian, kalau berdasarkan tahun, maka tinggal seperti ini.
jadi umurnya berapa, dan dia itu dibagi sama 12 biasanya. Di sini bisa 12 tapi ditambah sama umurnya, bisa juga dia nanti dibagi 20 dan dikalikan sama dosis dewasa. Oke, kemudian kalau ini satuannya juga, kalau misal nanti dosisnya bukan per kilogram berat badan, maka ini per 150. Untuk satuan atasnya adalah kilogram ya. Nah, kapan sih dilakukan penyesuaian dosis gitu? Nah, sebenarnya penyesuaian dosis itu terjadi di pasien-pasien tertentu, pasien-pasien yang dia itu newborn atau baru lahir, dan pasien-pasien yang tergolong apa sih namanya geriatrik atau pasien lansia. Kenapa? Karena mereka memiliki kondisi-kondisi khusus gitu. Yang pertama, kalau si newborn ya semuanya namanya aja baru lahir ya, jadi dia itu belum siap secara fisik, secara metabolisme, secara kulit. Jadi fisiologisnya itu belum siap gitu. Jadi ada penyesuaian dosis di situ. Dan dihindari sekali terjadinya polifarmasi sebenarnya di anak-anak atau di newborn gitu. Jadi penting banget untuk menjaga gitu ya, sehingga ada proses vaksinasi gitu buat newborn. Kemudian ada proses untuk geriatri, kalau yang tadi itu belum siap, kalau yang ini sudah mengalami penurunan, jadi fungsi-fungsinya udah menurun. Kalau yang tadi belum siap, otomatis misal nih dalam kasus dia itu ekskresi atau mungkin metabolisme, di mana obat itu akan keluar, tapi obatnya malah masih ada, nggak cepat keluar, sehingga kadarnya atau mungkin durasinya bekerjanya jauh lebih lama. Nah, kalau misalnya obat dengan indeks terapi yang sempit justru akan membahayakan, karena dia kadarnya bahaya untuk lebih dari minimum toxic concentration. Jadi lebih dari itu nanti bahaya untuk toxic, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya yang geriatri, dia itu prosesnya menurun, jadi nggak cepet-cepet dikeluarin, juga sama efeknya. Nah, selain kondisi ini, kalau ini adalah kondisi normal sebenarnya, tapi dari segi manusianya yang belum mampu. Nah, ada juga kondisi-kondisi yang memang patofisiologis. It mean memang pasiennya itu mengalami kondisi khusus, misal mengalami gangguan ginjal utamanya karena proses ekskresi itu terjadi di ginjal, entah itu gagal ginjal akut, terutama kronik ya, karena dia akan semakin parah gitu. Nah, itu bisa dilihat dengan adanya clearance kreatinin. Jadi ada proses penyesuaian dosis di sini. Kemudian juga ada penyesuaian dosis untuk obat-obatan yang memang digunakan bersamaan misalnya, tapi dia memiliki interaksi dalam distribusi, misal itu dia tergolong indeks terapi sempit, kemudian dia juga mengalami interaksi sehingga membutuhkan untuk penyesuaian dosis di situ. Nah, kemudian di samping ini adalah salah satu contoh perhitungan untuk clearance kreatinin gitu ya. Nah, ini menjadi parameter penting ketika kita mau melakukan penyesuaian dosis nanti. Nah, cara menghitung clearance kreatinin ini 140 dikurangi usianya dalam tahun, kemudian dikalikan dengan berat badan dalam kilogram, dan dibagi dengan 72, dikali sama SCR yang dalam satuan miligram per desiliter. Kemudian ini adalah clearance kreatinin untuk pria. Nah, kalau untuk wanita gimana? Tinggal dikalikan aja 0,8 nih. Oke, next kita masuk di farmakokinetika. Nah, di sini itu sebenarnya kenapa sih kok masuk di sini juga? Nah, karena ini tuh menentukan obatnya itu berapa lama sih ada di dalam darah gitu. Berapa lama dia ada di dalam darah, kemudian kita itu harus minum berapa kali kayak gitu. Itu pentingnya mempelajari si farmakokinetika. Nah, farmakokinetika secara general untuk order reaksi obat itu terbagi menjadi 3. Jadi ada order reaksi pertama, kemudian ada order reaksi 0, 0, 1, sama 2 gitu. Nah, kalau 0 itu intinya dia itu ya udah kecepatan eliminasi obatnya itu sama, nggak dipengaruhi oleh adanya konsentrasi si obatnya. Nah, dirumuskan dengan A, T, atau ini adalah konsentrasi saat waktu tertentu ya. Kemudian min K kali T. Ini adalah proses penguraiannya, kemudian ditambah sama konsentrasi awalnya. Di mana itu ya memang dia dalam satuan konsentrasi aja, dan ini adalah proses satuan eliminasinya.
kecepatan eliminasinya ini adalah waktunya. Jadi misal nih obat di order 0 nih. Nah, obat di order 0 nih dia awalnya 100 gitu ya konsentrasinya. Konsentrasi awalnya 100 atau misal konsentrasi awalnya 80. Nah, dia kapan sih kadar waktu yang dibutuhkan kalau kadarnya jadi 60? Maka di sininya 60, di sininya misal 80 ya 80, kemudian K-nya ini biasanya ada di soal, maka T-nya bisa kita cari. Nah, kalau K-nya itu nggak ada di soal, bisa jadi disajikannya dalam bentuk data yang lain, maka kita cari dulu nilai K-nya. Misal dalam waktu sekian dia dalam waktu 2 jam dia kadarnya menjadi sekian, maka kita bisa tahu tuh T-nya berapa atau K-nya itu berapa, kemudian kita bisa cari T di konsentrasi yang terakhir kayak gitu. Jadi macam-macam tipe soalnya, bisa kita disajikan data pembanding, bisa juga langsung muncul nilai K. Kemudian yang kedua yaitu order 1. Nah, kalau order 1 ini udah beda ya dari order 0. Kalau order 1 ini dia kecepatannya bergantung sama konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya banyak, maka kecepatannya tinggi. Kalau konsentrasinya udah menurun, maka dia kecepatannya juga menurun. Nah, dia dirumuskan dengan ln konsentrasi. Jadi ln konsentrasi akhir sama dengan ln konsentrasi awal min KT, atau bisa juga dibuat kayak gini. Nah, kemudian kalau yang order 2 ini tuh udah dipengaruhi konsentrasi juga, tapi udah pangkat 2 dari konsentrasinya. Atau dia bisa dipengaruhi oleh satu reaktan, misal di situ reaksinya lebih dari satu reaktannya ya. Maka dia bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu reaktan dengan atau juga bisa dipengaruhi oleh satu reaktan tapi pengaruhnya kuadrat kayak gitu. Dan dia dirumuskan dengan seper. Kenapa seper? Ini tujuannya adalah ketika nanti dibuat grafik hubungan itu nanti linier seperti itu. Nah, sama ini seper AT min A0. Cuman bedanya kalau di sini itu AT min A0 itu sama dengan min KT, kalau ini enggak. Jadi dengan kata lain itu lebih gede AT-nya daripada A0. Kenapa? Karena dia seper. Nah, kalau pembaginya lebih kecil, otomatis harganya akan lebih positif kan daripada yang ini. Kalau A0 kan dia masih mula-mula, berarti kadarnya masih banyak, sehingga ketika diseper, dia akan jauh lebih kecil nilainya. Nah, ini adalah gambaran grafiknya. Jadi, di sini adalah grafik kalau misalnya dia itu order 0. Jadi ini order 0. Di sini ada konsentrasi, di sini ada waktu, di mana ini adalah kecepatannya. Nah, tuh. Ini juga, ini adalah kecepatannya. Kemudian ini adalah grafik order 0. Order pertama dia dibuat blend biar dia bisa berubah grafiknya lurus gitu ya. Kemudian yang order 2 nanti dibuatnya dalam bentuk seper. Nah, selanjutnya itu terkait dispensing ya. Jadi mulai dispensing itu kan penyiapan. Jadi mulai dari ya apa sih itu sih aturan-aturan signanya, cara pakai obatnya gimana, kemudian dosisnya itu gimana, penyesuaian dosis terjadi di apa aja. Nah, kali ini kita masuk di topik yang kedua, yaitu terkait farmakoekonomi. Sesuai namanya ya, farmakoekonomi. Maka dia berhubungan dengan dua hal. Apa itu? Jadi farmako dan ekonomi. Jadi terkait kalau farmakologi berarti terkait obat, bagaimana obat itu berefek, kemudian ekonomi. Jadi di situ ada perbandingan nilai ekonomisnya yang jadi pembanding di situ. Kira-kira obat tersebut berefek dengan value atau nilai ekonomi berapa. Nah, itu bisa dibandingkan juga. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yaitu terkait biaya, kemudian terkait metode analisis farmakoekonomi, di mana metode analisis farmakoekonomi itu terbagi menjadi 4. Jadi ada CME, CEA, CUA, CBA, atau nama lainnya itu yang ada di sampingnya. Jadi kalau saran dari aku sih sebenarnya teman-teman cukup hafalin salah satu aja. Jadi biar nggak terlalu banyak yang dihafalin dan lebih prinsipnya ke pemahaman aja. Gitu. Oke, aku next dulu ya. Nah, sama seperti tadi yang aku sebutkan,
sebutin. Jadi kalau misal farmakoekonomi, farmako berarti terkait efektivitas atau dari faktor klinisnya, kemudian ekonomi dari faktor biayanya. Dimana kedua hal ini akan dikombin jadi satu untuk pertimbangan dimana sih obatnya itu lebih cost efektif. Jadi dia costnya rendah tapi dia efektifnya tinggi. Atau mungkin efek sampingnya atau ADR-nya itu rendah. Kayak gitu. Nah, yang pertama kita bahas yaitu terkait biaya. Nah, biaya itu apa sih? Jadi biaya itu adalah nilai dari peluang yang hilang akibat penggunaan sumber daya dalam sebuah kegiatan. It mean dengan kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapat gitu. Nah, ini kita keluarnya dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk value gitu ya, tapi kita dapatnya apa dalam bentuk kesehatan misalnya kayak gitu. Nah, biaya itu terbagi menjadi 4. Jadi ada biaya langsung, di mana biaya langsung itu adalah biaya yang berhubungan sama kesehatan itu sendiri. Nah, itu ada obat, pastinya ya, obat, alkes, BMHP, kayak gitu yang digunakan memang untuk pengobatan itu, kayak gitu. Kemudian bisa juga terkait konsultasi dokter, jadi misal konseling kayak gitu. Kemudian ada jasa perawatan, kemudian bisa juga terkait penggunaan fasilitas-fasilitas di mungkin di rumah sakit ya, kayak misal kamar rawat inap gitu. Kemudian bisa juga kalau misal pengujian laboratorium, jadi untuk beberapa pengobatan gitu ya, terutama di era yang BPJS ini gitu kan, ada restriksi atau syarat gitu untuk klaimnya. Itu restriksinya gitu, jadi batasannya misal harus melakukan uji laboratorium apa kayak gitu. Kemudian biaya yang tidak langsung. Nah, kalau biaya tidak langsung itu kayak misal biaya transportasi, hilangnya produktivitas, misal jadinya kita itu nggak bisa beraktivitas atau mungkin nggak bisa kerja gitu, libur. Kemudian pendamping, misal anggota keluarga yang juga jadinya nggak bisa beraktivitas karena jadi pendamping kita yang lagi sakit, misal kayak gitu. Kemudian biaya nirwujud atau intangible cost itu misal rasa sakit dan cemas yang diderita pasien dan atau keluarga pasien. Nah, ini juga sepertinya seperti dianggap sebagai biaya ya. Kenapa? Karena semua hal yang berhubungan dengan kondisi seseorang itu. Kemudian ada biaya terhindarkan. Nah, biaya terhindarkan ini misal rutinitas menggunakan antiplatelet, dimana kalau kita rutin pakai antiplatelet asetosal dosis 80-an ya. Nah, itu akan mencegah terjadinya ACS, kemudian juga tindakan PCI. Nah, gitu. Jadi apa sih yang kita keluarin sampai akhirnya kita dapat apa, intinya di situ. Nah, itu nggak mencakup dengan apa yang kita pakai, tapi semua hal di dalamnya, entah itu yang kita rasakan, entah orang lain, dan juga impact yang didapatkan dari hal tersebut. Nah, next ini masuk ke analisis farmakoekonominya. Nah, kalau analisis farmakoekonominya seperti tadi yang saya sebutin, jadi ada 4 ya. Jadi analisis untuk minimalisasi biaya, AMIB atau cost minimization analysis, itu sebenarnya adalah efek dua intervensi yang sama atau setara. Jadi secara klinisnya dia itu dianggap sama, tapi yang membedakan itu hanya dari nilai atau biayanya. Dalam hal ini ya rupiah gitu. Jadi dari nilainya doang yang beda, tapi semuanya itu sama. Kemudian kalau AEIB atau CEA atau analisis efektivitas biaya atau cost efektif analisis gitu ya. Jadi efek dari satu intervensi itu lebih tinggi dan dia itu bisa diamatin dalam bentuk unit atau mungkin dari hasil laboratorium gitu, dan dengan value yang berbeda. Jadi kalau yang CEA itu misal, kalau yang CMA itu nanti ada contohnya sih sebenarnya. Jadi CMA itu lebih ke obat dalam satu golongan gitu ya. Ya, efeknya dianggap sama, cuman yang ditekankan di sini perbedaannya hanya dari segi biayanya. Kemudian kalau yang CEA itu dia biayanya beda, tapi efeknya juga beda, dan efeknya itu bisa dilihat dalam artian bisa dikuantifikasi ya. Ya bisa dilihat dari misal hasil labnya. Kalau misal kita menggunakan obat dari golongan anti
anti diabetes, misal dari HbA1c-nya, kemudian bisa juga dari TD-nya kalau anti hipertensi kayak gitu. Jadi bisa dilihat, diamati. Kemudian yang AUB atau CUA itu terdiri dari efeknya itu dari satu intervensi itu lebih tinggi, dan hasilnya itu enggak dari parameter laboratoris atau dari hasil satu data gitu, enggak. Ini lebih ke jangka panjang, jadi diamatinya dengan kualitas hidup gitu. Jadi lebih ke mortalitas, kemudian kualitas hidupnya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau pas utility analysis itu lebih ke kualitas hidupnya untuk jangka panjangnya kayak gitu. Kemudian kalau yang CBA itu efek dari satu intervensi itu lebih tinggi, dan hasil pengobatannya dari value dan ataupun dinyatakan juga dalam bentuk value ataupun rupiah kayak gitu. Langsung kita lihat contohnya ya biar lebih mudah. Oh, ini masih penjelasannya, jadi lebih spesifik. Sebentar, lebih spesifik gitu. Jadi apa sih itu AMB atau AMIB? Jadi analisis minimalisasi biaya. Minimalisasi biaya, berarti yang ditekankan adalah biaya, dan dianggap efeknya serupa atau sama, atau cost minimization analysis. Jadi dibuktikan dengan efek sama atau serupa atau setara, ini yang di bold, ini adalah intinya, dengan nilai terbaik dengan biaya yang paling kecil. Jadi kalau misal efeknya sama, kenapa harus beli obat yang mahal? Nah, ini contohnya adalah obat generik berlogo dengan obat generik bermerek dengan bahan kimia yang sejenis gitu ya. Sebenarnya aktif pharmaceutical ingredient-nya sama, berarti kan efeknya itu sama. Kemudian obat standar sama obat baru yang dia itu memiliki efek setara, itu pioner sama obat baru yang dia itu pastinya udah lulus uji babe ya. Nah, kemudian kalau yang AEB, nah kalau AEB atau CEA itu adalah analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Nah, dia itu dua atau lebih intervensi kesehatan yang memiliki indikasi sama dengan biaya dan efektivitasnya beda. Contohnya obat anti hipertensi yang dia itu penurunan TD-nya beda. Gitu. Kemudian golongan PPI sama H2 reseptor antagonis. Ini sama-sama untuk gangguan lambung ya. Gitu. Dan ini itu dilihat parameternya dengan nilai REB ataupun ISER untuk mengambil keputusan terbaik. Kalau tadi keputusan terbaiknya adalah di biaya yang terkecil, kalau ini di REB atau SER dan juga RIEB atau ISER. Jadi kalau REB atau SER itu lebih ke biayanya dia sendiri, tapi kalau RIEB atau ISER dia dibandingkan antara keduanya. Jadi ada dua yang dibandingkan. Nah, selanjutnya ini adalah analisis efektivitas biaya atau CAA tadi itu. Kan tadi parameternya dari REB atau SER sama RIEB atau ISER. Jadi sebenarnya ini ataunya itu atau ini cuma dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya aja. Teman-teman kalau paham salah satu, it's okay. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu gugup. Nah, kalau SER tadi aku bilang dia lebih ke dia sendiri gitu. Karena dia lebih ke biaya dibagi efektivitas dia per orang. Obat itu sendiri, single. Nah, sedangkan ISER maka dia dibandingkan dengan temannya gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi poin penting gitu ya. Nilai ISER yang dia itu menunjukkan biayanya itu sedikit, tapi efektivitasnya itu tinggi, maka itu yang dipilih. Nah, selanjutnya adalah AUB atau CUA. Nah, analisis utilitas biaya atau cost utility analysis. Nah, ini prinsipnya adalah dua intervensi untuk tujuan yang sama. Jadi dia memiliki goal yang sama.
memiliki goal yang sama dan dia dinyatakan dalam peningkatan ataupun perubahan kualitas hidup. Jadi biasanya digunakan untuk jangka panjang obat-obatannya ya. Nah, parameternya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dengan QALY atau Quality Adjustment Life Years. Jadi berapa sih dia mampu mempertahankan jumlah kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Kemudian bisa juga dinyatakan dengan JTKD atau jumlah tahun yang disesuaikan. Contohnya itu dari operasi yang dibandingkan dengan kemoterapi. Lebih bagus mana? Nah, kalau misalnya kemoterapi kan juga jangka panjang, ada termin-terminnya ya. Kemudian operasi, biayanya tentu berbeda. Kemudian kualitas kehidupan, dia mampu mempertahankan kualitas kehidupan sampai berapa tahun, kayak gitu. Nah, nilai JKTD atau QAL yaitu sebagai parameter dari nilai kualitas hidup si pasiennya hasil intervensi. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi sebenarnya kalau ada soalnya, ada beberapa soal gitu yang dia itu sebenarnya langsung dikalikan aja nilainya gitu. Jadi nilai utilitasnya itu berapa, terus waktu yang berhasil dia pertahanin itu berapa. Langsung kita lihat di contoh soalnya ini adalah nilai utilitasnya misal 0,8, berarti dia mampu mempertahankan. Ini adalah gambaran, kalau 0 berarti nggak terlalu signifikan untuk memperbaiki kondisi gitu ya. Semakin tinggi semakin baik. Kemudian dikalikan sama waktunya kira-kira berapa perkiraan pertambahan usianya yang dia dinyatakan dalam tahun, kayak gitu, yang diperoleh karena pengobatan yang diterima. Jadi kalau nilai utilitas itu sebenarnya adalah subjektif dari siapa, dari si pasiennya, kira-kira pasiennya berapa, dan itu biasanya dinyatakan di dalam soal berapa sih nilai utilitasnya gitu. Kemudian ini adalah waktu intervensi yang didapatkan gitu. Kalau misalnya pertambahan di intervensi sekian gitu ya, dikasih pengobatan ini, kira-kira intervensi yang didapatkan berapa lama, tinggal dikalikan aja. Jadi pertambahan misal nih ada soal nilai utilitasnya itu adalah 0,8, berarti dia cukup baik ya. Kemudian waktunya itu 10 tahun, maka tinggal dikalikan aja nilainya dengan 0,8 dikalikan sama 10 atau didapat 8 tahun. Jadi pertambahan usia yang berkualitas dengan intervensi yang dilakukan tersebut adalah 8 tahun. Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah terkait AMB atau cost benefit analysis atau analisis manfaat biaya. Nah, ini adalah 2 atau lebih intervensi program dengan tujuan dan hasil yang berbeda. Jadi kalau dari tadi sih sebenarnya intervensinya sama gitu ya. Jadi parameternya jauh lebih enak karena kayak misal variabel kontrolnya itu variabel terikat, maaf. Goals itu sebagai variabel terikatnya sama, yang beda itu bebasnya dari segi biaya, dari segi efektivitasnya yang dinyatakan dengan ISER atau mungkin JKTD kayak gitu. Jadi dari situnya yang beda. Nah, kalau di sini itu goalnya beda, dan itu dengan membandingkan surplus biaya terhadap manfaatnya yang dinyatakan dalam moneter. Bila bernilai positif, maka intervensi atau program tersebut bisa dilaksanakan. Jadi jangan kaget kalau misalnya di analisis manfaat biaya ini 2 hal yang dibandingkan itu beda, karena memang goalnya itu beda. Dan ini tuh termasuk analisis yang jarang banget digunakan karena ini tuh khas gitu ya, dan agak susah juga sih sebenarnya membandingkan 2 hal yang tidak ada unsur yang sama gitu, dan dapat membandingkan program atau intervensi dengan outcome yang sangat beda dan tidak berkaitan. Contohnya itu adalah program atau intervensi dengan penggunaan antikoagulan sama anti diabetes gitu. Mana sih yang kalau misalnya dilihat sama manfaatnya yang dia itu lebih bernilai positif, yang mana? Terapi soal antikoagulan sama anti diabetes itu lebih positif yang mana? Maka itu yang nanti akan dipilih.
ini adalah rangkuman. Sebelumnya, Kak Tiffany, apa suara saya masih terdengar dengan baik? Iya, masih Kak. Oke, baik. Terima Tapi kasih, agak Kak Tiffany. putus-putus dikit ya, kayaknya. Oh iya, soalnya hujan sih di sini. Oh iya, oke, nggak apa-apa Kak. Masih Oke, terdengar kok. baik. Makasih Kak Tiffany. Oke, student. Saya lanjutin lagi ya. Nah, jadi ini tuh adalah rangkuman sih sebenarnya untuk membedakan dari keempat analisis tadi. Nah, yang pertama yaitu kalau si AMIB atau CMA. Jadi dia kan tadi dengan efektivitas yang sama ya gitu, atau dia outcome-nya itu yang memang dianggap sama gitu. Nah, dalam satu golongan karena intervensinya itu lebih ke biaya. Jadi biayanya yang beda. Maka dari sini yang dipilih adalah yang 200 tablet, 200 per tablet karena biayanya lebih murah. Terus selanjutnya adalah yang dia AEB atau CEA. Nah, di sini kan tadi parameternya ada pembeda dari efektivitasnya. Misal dia dari segi penurunan TD-nya, kayak misalnya ini 200 per tablet dia 20. Kemudian 4000 itu 16, maka nilai sernya adalah dengan membagi antara biaya sama outcome-nya kayak gitu. Kemudian kalau ini adalah kualitas hidup tadi ya, cost utility analysis, maka sama tinggal dibagi. Kalau untuk menghitung ininya, kalau misalnya hitung QALY-nya atau JKTD-nya itu biasanya disajikannya dalam bentuk nilai utilitas dikalikan sama tahunnya. Kalau misalnya seperti ini berarti dia langsung aja dibagi. Kemudian kalau ISAR tinggal dibandingkan, saling dikurangi dan dibagi dengan antara keduanya. Nah, selanjutnya kalau yang ini adalah benefit analysis. Nah, kalau benefit analysis ini dia membandingkan antara misal dari vaksin sama obat, dua hal yang benar-benar berbeda, outcome atau benefitnya gimana, ini 150, ini 160. Nah, ini biayanya lebih rendah nih, jadi ini yang dipilih kayak gitu. Jadi yang di bold ini adalah yang di warna kuning, yang di highlight itu sebenarnya adalah yang dipilih. Nah, selanjutnya kita masuk ke regulasi. Masih semangat ya? Di regulasi ini kita review juga terkait review atau refresh ya lebih tepatnya. Refresh kembali ingatan-ingatan kita yang hafalan kalau di sini. Nah, apa aja? Jadi ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Sebenarnya inti di dalamnya itu adalah menjelaskan terkait apoteker itu sebagai pemberi layanan kesehatan. Nah, kemudian di Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 itu tentang pekerjaan kefarmasian, di mana sebenarnya intinya pekerjaan kefarmasian itu dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari kita mau produksi, maka kita harus memperhatikan semua hal dari value ataupun nilai ataupun kualitas dari si obat tersebut atau di bahan aktif tersebut ya. Kemudian juga kita memperhatikan dari segi pembuatannya. Jadi kalau dari segi pembuatan nanti efeknya adalah dia mematuhi CPOB apa enggak gitu. Kemudian dari segi udah dibuat, udah diproduksi, nanti harus ada didistribusikan gitu ya. Nah, untuk didistribusikan juga percuma dong udah dibikin bagus-bagus tapi kalau didistribusikannya tidak memenuhi standar yang seharusnya, maka menggunakan ada yang CDOB. Kemudian masuk ke lini yang terakhir atau di bagian hilir, maka di situ adalah di pelayanan, di mana pelayanan farmasi itu bisa di apotek, di rumah sakit, dan juga bisa di puskesmas atau mungkin klinik gitu ya. Jadi intinya kalau di 36 itu lebih ke apoteker sebagai pemberi layanan kesehatan, pemberi layanan kesehatan secara general ya, bisa dimanapun. Kemudian di 51 itu lebih spesifik, di mana aja sih sebenarnya farmasi itu bisa mengisi ruang-ruang tersebut gitu sebenarnya.
cara menghafal gampangannya itu gitu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 itu lebih ke tentang tenaga kesehatan. Dan kalau misalnya ada soal-soal terkait lafal sumpah apoteker itu adanya di PP nomor 20 tahun 1962. Kemudian terkait regulasi terkait legalitas apoteker, jadi apoteker bekerja itu mestinya punya izin praktek ya. Yang angka pertama pasti harus punya STN, nanti kita bahas juga. Kemudian punya SIP sampai pada akhirnya punya SIP gitu. Nah, itu diatur di Permenkes nomor 889 tahun 2011 terkait registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Nah, kemudian ini adalah alur. Jadi kalau misalnya nih sering banget nih soal-soal kayak gini ya, nanti dapat izinnya dari mana gitu. Nah, kalau saran dari saya sih lebih ke dibandingin aja. Nanti teman-teman itu ketika udah lulus tuh mau menjalani proses yang seperti apa gitu. Jadi ketika kita udah lulus dalam artian lulus UKAI, dan semoga semua student ya, baik student obat UKAI maupun obat F dan juga seluruh mahasiswa profesi apoteker bisa lulus semua, lulus UKAI pastinya. Nah, kita dapat yang namanya dua hal. Jadi dapat sertifikat profesi atau ijazah, nah itu dikeluarkan sama kampus gitu. Jadi sebenarnya sertifikat profesi dapatnya, cuman itu tuh setara kayak ijazah gitu, jadi sama. Nah, karena kita juga lulus ujian kompetensi, kita layak disebut sebagai apoteker nih, kita dapat serkom, sertifikat kompetensi, di mana ini itu menandakan kita itu udah layak, udah bisa berkiprah sebagai apoteker, dan ini tuh dikeluarkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian dari si kuncinya UKAI ini yang sedang kita perjuangkan ya sama-sama. Nah, kita dapat yang namanya STRA, tapi itu harus ngurus juga gitu. Nah, tapi kalau sekarang bisa online jadi jauh lebih gampang. Nah, itu dikeluarkan si STR ini atau surat tanda registrasi apoteker ini dikeluarkan oleh KFN atau konsil ya, konsil kefarmasian gitu, Komite Farmasi Nasional. Nah, dari situ kalau misalnya kita mau kerja nih, kita ikut keanggotaan dulu. Nah, keanggotaannya di mana? Keanggotaan profesinya, IAI-nya, ikut daerah mana gitu. Nah, nanti dari keanggotaan itu kita bisa, ketika kita udah jelas nih mau kerja kemana, kita bikin yang namanya surat izin praktek. Nah, surat izin prakteknya ini dikeluarkan oleh Dinkes, baik itu Dinkes kabupaten, Dinkes kabupaten kota gitu. Jadi misal kita kerjanya misal di apotek nih, ya berarti nanti ngurusnya di Dinkes, kayak misal saya kerja di apotek di Jember, maka ngurusnya di Dinkes Kabupaten Jember kayak gitu. Nanti dapat yang namanya SIP atau SIPA, itu surat izin praktek apoteker. Nah, terus SIP-nya bisa berapa nih? Tuh, pertanyaan yang paling banyak ya. Ketika udah lulus langsung bingung bisa pakai berapa nih gitu. Nah, kalau di industri admin itu ada dua, jadi di pembuatan sama di distribusi. Jadi di industrinya yang beneran industri di pembuatan sama di PBF itu masuknya industri, jadi cuma boleh satu SIP atau satu SIPA. Nah, kalau misalnya di klinis, kalau klinis itu lebih ke pelayanan. Nah, kalau di pelayanan itu bisanya pakai 3 SIPA, tapi ya tetap pakai 3 SIPA nanti dilihat kira-kira mungkin nggak dari jam kerjanya kayak gitu. Jadi misal nih di puskesmas, di RS, kemudian di apotek. Tapi kalau di apotek itu kalau sebagai apoteker penanggung jawab yang punya SIA gitu ya, yang nanti buat surat izin apoteknya hanya boleh satu, kecuali nanti dia SIA sama si ini ya, dari segi apoteker pendamping gitu boleh. Tapi kalau sebagai yang punya SIA atau apoteker penanggung jawabnya itu hanya boleh satu. Oke, next. Nah, ini adalah regulasi terkait standar pelayanan kefarmasian gitu ya. Yang pertama kita bahas itu lebih ke pelayanannya. Nah, kalau pelayanannya ini
Kalau ke pelayanannya ini ada dia pelayanan di rumah sakit yang pertama kita bahas. Jadi di Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 itu membahas terkait ya. Ini terkait rumah sakit. Jadi Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian Permenkes nomor 30, ini nomornya kalau ya. 30 tahun 2019, tapi ini sebenarnya ada update-nya, di mana update-nya di tahun 2020. Nah, itu membahas terkait klasifikasi dan juga perizinan RS. Jadi yang harus dipahami adalah perizinan RS. Jadi itu ada sama kayak misal kita mau mendirikan apotik, maka kalau mau mendirikan apotik ya harus ada apotekernya kayak gitu kan. Nah sama kalau misal mau mendirikan RS tuh ada syaratnya, dia dilihatnya dari jumlah bednya. Nah kalau dari jumlah bednya nih, kalau dia lebih dari 500 bed dengan klasifikasi kelasnya, RS itu ada dua ya, ada RS umum sama RS khusus. Kalau khusus itu berarti pelayanannya hanya terkhusus di nama RS-nya biasanya gitu, bisa dilihat dari nama RS-nya. Nah, ini klasifikasinya berdasarkan bednya. Jadi kalau misalnya dia kelas A lebih dari 500 bed, maka jumlah apotekernya itu 11. Kalau kelas B 200 sampai 500 jumlah apotekernya 8. Kalau kelas C 100 sampai 200 itu jumlah apotekernya 6. Dan kalau kelas D itu dengan jumlah bednya 50 sampai 100, maka jumlah apotekernya 2. Kayak gitu. Nah, dia sampai sekarang tuh masih dipakai. Kenapa masih dipakai? Karena meskipun ada update di tahun 32 di PMK 3 tahun 2020 itu nggak ada nyebutin jumlah apoteker berdasarkan bednya. Jadi masih dipakai nih syaratnya atau jumlahnya. Ini buat berdirinya ya. Nah, kalau standar pelayanannya, standar pelayanan kefarmasian itu di PMK 72 tahun 2016. Jadi standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana di situ disebutkan kalau di satu apoteker itu untuk pelayanannya ya setara dengan 50 pasien kalau dia itu dirawat jalan dan 30 pasien kalau dia dirawat inap kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah regulasi ataupun standar pelayanan kefarmasian kalau di apotik sama di puskesmas. Nah, yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 itu tentang apotik, ini yang terbaru ya, di mana juga perizinannya itu sudah pakai sistem OSS, online single submission gitu. Ini semuanya serba online dan serba mudah. Kemudian kalau standar pelayanan kefarmasiannya masih tetap 2016, jadi PMK nomor 73 tahun 2016 terkait standar pelayanan kefarmasian. Jadi jangan sampai kebalik-balik itu. Nah, jadi jangan sampai kebalik-balik terkait Permenkesnya. Kalau Permenkes 72 berarti tentang RS, Permenkes 73 berarti tentang apotik, Permenkes 74 nanti terkait sama kalau 74 berarti puskesmas kayak gitu. Nah, selanjutnya ini di puskesmas itu ada Permenkes 44 tahun 2016 di mana dia itu membahas terkait pedoman manajemen si puskesmas. Kemudian kalau Permenkes 74 tahun 2016 itu terkait standar pelayanan kefarmasian di puskesmas seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cuma di sini itu yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya adalah satu apoteker itu untuk 50 pasien per hari. Tapi pada kenyataannya memang apoteker masih baru di puskesmas sehingga ya berjalan dulu sebisanya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke regulasi standar pelayanan kefarmasian kalau di industri. Nah, kalau di industri itu ada PMK nomor 1799 tahun 2010 terkait industri farmasi. Nah, apa aja yang dibahas gitu ya. Nah, yang dibahas sih kalau di PMK ini itu lebih ke di industri farmasi itu sebenarnya harus ada berapa sih gitu ya syaratnya. Nah, intinya itu ada personel yang namanya personel kunci. Nah, personel kunci itu terdiri dari 3 orang. Jadi ada bagian produksi, kemudian ada bagian QC, kemudian ada bagian QA. Jadi quality assurance, quality
kontrol sama bagian produksi. Nah, kemudian ada juga terkait Permenkes nomor 6 tahun 2012, ini terkait industri obat tradisional, di mana industri obat tradisional itu sebenarnya diklasifikasikan menjadi 4 ya, jadi ada IOT dan IEBA. Kalau IOT sama IEBA ini perizinannya itu ke Dirjen Binfar, jadi Bina Direktur Jenderal Bina Kefarmasian gitu ya. Dan di situ disebutkan kalau IEBA itu, kalau IOT itu industri obat tradisional, IEBA itu singkatan dari industri ekstrak bahan alam. Ini tingkatannya udah lebih tinggi daripada UKOT dan UMOT, untuk sediaannya udah beda. Dan itu minimal ada 1 apoteker penanggung jawab. Kemudian kalau UKOT sama UMOT nih, izinnya beda, udah bukan di Dirjen Binfar lagi, dia di Dinkes provinsi. Kalau UKOT jadi usaha kecil obat tradisional, dan UMOT itu di Dinkes kabupaten atau kota usaha mikro obat tradisional. Nah, selanjutnya ini ada terkait registrasi. Nah, kalau terkait registrasi itu dari obat nih, obat diproduksi di industri farmasi, dan dia itu habis diproduksi yang nggak bisa tiba-tiba bisa dia beredar gitu, itu nggak bisa. Dia harus mengalami proses yang namanya registrasi, di mana registrasi ini terbagi menjadi 3. Jadi ada registrasi baru, kemudian ada registrasi ulang, dan juga ada variasi. Nah, kalau misalnya yang baru itu untuk ya sesuai namanya, baru berarti produk-produk yang memang baru, atau produk-produk yang dia itu belum memiliki izin edar, jadi baru diproduksi gitu. Nah, kalau si registrasi ulang sesuai namanya ulang, berarti dia adalah pengulangan ya. Nah, kalau pengulangan ini dia itu untuk perpanjangan izin edar, biasanya produk-produk yang perpanjangan izin edar. Nah, dia itu kapan sih harus memperpanjang? Minimal sih 12 bulan sebelum habis masanya, dan maksimal 1 bulan sebelum berakhir, kalau memang nggak ada perubahan sama sekali ya. Kemudian untuk variasi, nah yang mengalami beberapa perubahan gitu. Nah, itu ada variasi mayor, minor, sama notifikasi. Kalau mayor itu biasanya perubahannya itu gede dan berakibat ke mutu, khasiat dari produknya gitu, sama ke lebih ke life saving ya, jadi kayak mempertahankan untuk keselamatan gitu. Dan kalau minor itu lebih ke informasinya. Kemudian kalau notifikasi itu lebih ke klaimnya, baik itu klaim dari khasiat atau mungkin efek samping, sama dari kemasan. Nah, ini sebenarnya adalah aturan dari penomoran registrasinya. Jadi untuk obat-obatan itu diawali dengan 3 huruf dan 12 digit. Jadi ada total 15, beda sama obat tradisional dan juga suplemen serta kosmetik sama bahan pangan. Kita lihat bedanya ya. Kalau di obat itu contohnya ada DKL, di sini itu berarti hurufnya ini adalah D, itu artinya nama dagangnya gitu ya. Kemudian ini adalah generiknya, kemudian D sama G itu di awal ya, jadi nama dagang sama atau generik. Kemudian kalau yang huruf keduanya tuh dia sebagai obatnya dia. Jadi kalau misalnya D berarti nama dagang, kemudian kalau K berarti obat keras gitu, dia huruf kedua ya. Kemudian kalau huruf ketiga nih yang L itu sebagai dia asalnya itu dari mana sih gitu. Jadi nama dagang ataupun nama generik, kemudian dia obat keras, obat psikotropik atau narkotik, atau mungkin obat bebas sama bebas terbatas, BTK, PN. Kemudian ini adalah asalnya, dia obat dalam negeri, L itu artinya lokal ya. Kemudian impor, kemudian dia ekspor dan juga khusus. Kemudian kalau obat tradisional dia itu ada
2 huruf sama 9. Nah, ini TR-nya itu bisa ganti-ganti. Kalau fitofarmaka itu FF, kemudian herbal terstandar, kemudian obat tradisional impor, kemudian tradisional dalam negeri gitu. Kemudian kalau suplemen juga sama, dia itu POM gitu. Terus SD-nya ini ganti-ganti, dalam negeri, kemudian dia impor, kemudian lisensi. Terus kosmetik itu juga N, ini notifikasi ya kalau kosmetik itu. Selanjutnya oke. Selanjutnya kita masuk di regulasi terkait, kalau tadi kita udah bahas di pelayanannya, kemudian dibagi 3 tadi ya, kemudian di industrinya, kemudian kita masuk di PBF atau di distributornya. Sebelumnya maaf ya, aku izin stop video aja mungkin biar lebih bagus, jadi nggak putus-putus juga karena sinyalnya kurang mendukung. Nah, di sini itu terkait PBF sebenarnya itu hanya ada di Permenkes nomor 148 1148 gitu ya, 11 sih, 1148 Menkes tahun 2011 terkait PBF itu sendiri. Nah, kemudian yang bawah ini adalah penggolongan obat-obatan, di mana penggolongan obat-obatan itu dilihatnya dari tahunnya. Jadi undang-undangnya kayak gitu, undang-undangnya beda maka penggolongannya itu juga beda. Nah, untuk narkotika penggolongannya itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana narkotika itu terbagi jadi 3 ya, 1, 2, 3, dan yang bisa digunakan itu yang 2 sama 3. Kemudian psikotropik di Permenkes ya, yang terbaru Permenkes 10 Tahun 2022. Nah, itu terbagi jadi 4. Kemudian ada prekursor 44 tahun 2010. Ini adalah yang dia bisa digunakan sebagai narkotika sama psikotropika. Kemudian untuk pengendalian dari obat-obatan yang memang khusus ya, baik itu narkotika, psikotropika, prekursor, itu pengendaliannya dari PMK nomor 3 tahun 2015. Nah, di PMK 3 tahun 2015 ini lebih ke membahas gimana sih peredarannya, kemudian penyimpanannya, kemudian juga pemusnahan dan juga pelaporan dari narkotika sama psikotropika sama prekursor. Kemudian ada juga terkait Per KBPOM nomor 10 tahun 2019. Nah, itu terkait Per KBPOM itu terkait apa sih? TTOT. Jadi obat-obatannya dimana yang dikurung itu lebih ke obat-obatannya ya. Jadi ada trihexyphenidyl, ini saya singkat bentuk huruf-hurufnya aja. Ada trihexyphenidyl, tramadol, kemudian ada chlorpromazine, dextro, amitriptyline, sama haloperidol. Nah, ini jadi ingat student waktu itu karena dia bikin singkatan-singkatan sendiri gitu, jembatan keledai. Kemudian POM nomor 40 tahun 2013 itu terkait membahas terkait prekursor, di mana ini juga singkatan, enggak singkatan sih, inisial dari si bahan-bahannya tadi yang termasuk dalam prekursor. Jadi ada terkait efedrin, pseudoefedrin, norefedrin atau fenilpropanolamid, kemudian ergotamin, ergometrin, dan kalium permanganat. Kemudian yang paling penting juga ada terkait DOWA, jadi daftar obat wajib apotik. Jadi bukan obat yang wajib ada di apotik, tapi obat-obat yang menjadi kewenangan kita, di mana itu ada di peraturannya, ada di Kemenkes sama Permenkes, tapi tahunya cukup lama ya, belum ada update, jadi 1990, 1993, 1999. Ini juga sama kayak restriksinya si di BPJS gitu, jadi ada batasan-batasannya, kapan boleh, kapan diterima, kayak gitu.
Nah, kita sekarang materinya udah selesai gitu ya untuk materi dari dispensing, kemudian tadi kita juga masuk ke farmakoekonomi, dan yang terakhir terkait regulasi. Dan sekarang kita masuk di latihan soalnya. Nah, untuk latihan soalnya kita bahas yang pertama. Nah, pertanyaan pertama. Jadi ada seorang ibu, kita langsung lihat aja pertanyaannya ya. Berapa ampul? Jadi ampul yang dibutuhkan. Seorang ibu ingin menebus resep yang isinya tulisannya asam hyaluronat 40% dan syring 5 mili. Berarti yang di sini itu mau 40% sebanyak 5 mili. Tapi di IFRS itu adanya cuma yang 20% dan dalam kemasannya itu ampulnya 3 mili doang. Kapasitas ampul isinya itu 3 mili. Jadi berapa sih yang dibutuhkan? Kalau kayak gitu ya udah langsung dikalikan aja. Bisa pakai, kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau kayak gini kita bisa pakai rumus M1 kali P1 ya, atau kayak pengenceran, langsung kita cross check aja. Jadi langsung masukin 40 kali 5 sama dengan 20 kali 3 kali A, dimana A itu adalah jumlah ampulnya. Atau kalau misal teman-teman nggak usah dikalikan, nggak usah dimisalkan A juga nggak apa-apa sih. Jadi 40 kali 5 berarti 200, 200 bagi 60. Itu adalah jumlah ampul yang dibutuhkan. Maka kita bulatkan ke atas karena kebutuhan gitu ya. Kan beda. Nanti dibulatkan ke bawah itu ketika memang case-nya lebih ke berapa sih yang didapat kalau misal kita bikin ini sama ini. Misal lebih ke pembuatan alkohol dengan konsentrasi 70% dari absolut kayak gitu, itu biasanya dibulatkan ke bawah. Nah, soal kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan? Maka ini adalah Farkin. Kita lihat obatnya adalah amiodaron. Oke, obat-obat yang cukup spesifik ya dia. Setelah pasien mengkonsumsi amiodaron, toksisitasnya ditemukan terjadinya toksisitas. Hasil pemantauan PKOD, jadi pemantauan kadar obat dalam darah, meskipun jarang banget dilakukan, itu menunjukkan 1,5 mg per mili. Konsentrasi yang diharapkan itu adalah 1 mg. Waktu paru amiodaronnya diketahui 58, jadi T setengah. Nah, kalau di soal itu nggak disebutkan dia masuk orde berapa, tadi kan ada beberapa orde ya, itu pakai orde 1. Nah, berarti T setengahnya adalah 58. Maka dari situ kita bisa dapat nilai K. Itu. Jadi kita langsung cross check aja ke jawabannya ya. Kita cari pakai rumus Len karena orde 1. Berarti Len konsentrasi akhir, karena yang soalnya adalah konsentrasi yang diharapkan itu adalah 1 mili, maka Len konsentrasi akhirnya adalah 1, maka Len 1 sama dengan Len 1,5 karena konsentrasi mula-mulanya itu adalah 1,5 gitu ya. Kemudian K-nya itu adalah 0,693 dibagi T setengahnya gitu. Jadi nilai K itu 0,693 bagi T setengahnya. Dan udah nanti didapat T-nya dalam satuan hari, karena ini juga hari. Tapi kalau misalnya di soal nanti satuannya beda, silahkan dikonversi. Maka jawabannya ini adalah B, seperti itu. Oke, kita masuk ke question yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaannya adalah berapa lama waktu untuk pengambilan sampel berikutnya. Nah, kalau kayak gini ini tinggal hafal aja. Sebenarnya syaratnya itu 4-5 gitu ya. Jadi dia kan waktu paruhnya 2 hari. Nah, 4-5 dari T setengahnya. Kalau T setengahnya itu 2, berarti ya 10, 8-10 gitu. Maka jawabannya adalah B gitu. Waktu dimana obatnya itu benar-benar udah habis efek yang pertama dan tinggal efek yang selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak tumpang tindih gitu loh. Next, ini dapatnya referensinya per KB POM ya, tahun 2005. Kemudian di question keempat, pertanyaannya adalah berapakah dosis dalam satuan miligram untuk karboplatin gitu. Karboplatin berarti spesifik ya untuk pasien. Gitu. Berapa? Maka kita kalau ada konsentrasi AUC, tapi hati-hati, bisa jadi kalau memang obatnya itu meskipun anti sitostatika gitu, dia pakai BSE ya, kecuali karboplatin. Jadi kalau misal selain karboplatin ya dia pakainya BSE, BB kali TB per 3600. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Maka kita hitung dulu pakai rumus AUC.
pakai rumus AUC ya. Tapi buat rumus AUC itu kan dosis sama dengan AUC dikalikan GFR plus 25. Nah, buat tahu GFR-nya itu berapa, maka kita hitung pakai rumus GFR gitu. Nah, cara mencari GFR gimana ya? Tinggal 140 dikurangi usianya itu berapa gitu. Dikalikan berat badan dibagi 72 kali SCR dikalikan 0,85. Kenapa 0,85? Karena case-nya di sini sebentar. Nah, sini ya. Karena case-nya di sini adalah pasien usia 63 tahun dan penderita kanker serviks. Udah jelas ya, meskipun nggak disebutkan perempuan tapi menderita kanker serviks gitu. Jadi nggak harus disebutin perempuan. Ya udah, tinggal kita kalikan 0,85 seperti biasa karena memang dia perempuan gitu. Kayak tadi rumus di awal, terus kita dapat nih GFR-nya 60,60. Nah, dari GFR tersebut nih kita masukin ke rumus 60,60 tambah 25 kali AUC-nya. Nah, AUC yang dikehendaki si karboplatin itu kan 5. Ya udah, 5 kali GFR plus 25 didapatkan sekian dosisnya. Kemudian di soal selanjutnya ini sama miligram dosis ya, tapi miligram dosis yang dikehendaki. Nah, miligram dosis yang dikehendaki itu dalam obat selain karboplatin, maka kita nggak perlu pakai rumus AUC target. Jadi kita pakai rumus BSI. Ya udah, tinggal kalikan aja. BSE-nya kita dapat, ada BB ada TB ya, kita hitung BB-TB-nya nih, BB-TB dapat BSE-nya sekian. Nah, satuan dosisnya ada nih di sini. Jadi tinggal kalikan aja sama BSE-nya kita. Nanti dapat yang ini, tinggal dikalikan, kemudian nanti ini coret, maka dapatnya adalah sekian miligram. Kemudian selanjutnya di soal nomor 6. Nah, kalau di soal nomor 6 ini berapa botol yang diberikan kepada pasien. Di sini ada ibu yang datang bawa resep zinc ya 20 mg sebanyak 10, tapi signanya setengah tablet. Kenapa? Kita cross check juga di si adik usianya 4 bulan, ke di bawah 6 bulan ya, setengah 10 mg. Ya udah, karena dia 10 kali 10 berarti 100 nih. Kalau 100 ternyata konversi sediaan yang ada itu sirup 10 mg per 5 mili. Nah, berarti kalau dalam 60 bagi 5, 12 kan? 12 kali 10, berarti 120 mili dalam satu botol. Sedangkan yang kita butuhkan tuh sebenarnya cuman 100 mg aja. Ya udah, berarti kita cuman butuh satu botol, karena satu botol tuh udah lebih gitu. Ini cara perhitungannya ya. Jadi kita cuma butuh satu botol. Kenapa? Karena ya memang dia cuma butuh 100 mg udah gitu. Sedangkan satu botol tuh 120 mg kan udah lebih kayak gitu. Next, selanjutnya di soal nomor 7 yang ditanya juga berapa bungkus Oralit yang diminum setiap 3-4 jam. Maka kita lihat di case-nya, seorang wanita datang ke apotik untuk menanyakan saran obat untuk temannya yang berusia 27 tahun dengan berat badan 40 kilo yang mengeluhkan diare sejak semalam. Setelah digali informasinya, pasiennya itu selalu haus dan ingin selalu minum. Nah, ini salah satu tanda kalau misalnya dia itu dehidrasi. Selain tanda untuk pasien penderita diabetes ya, kalau penderita diabetes kan juga selalu haus, selalu lapar, dan selalu sering urinasi gitu, sering lelah juga. Nah, kalau ini salah satu tanda dehidrasi. Dosis oralitnya 50-100 ml per kilogram berat badan, maka kita hitung dulu, kalikan 40 BB-nya, 50 kali 40, 2000 sampai 4000 setiap 3-4 jam. Yang ditanyakan juga setiap 3-4 jam ya. Berarti kalau satu bungkusnya itu 200 nih, tinggal dibagi 2000 ya 50 kali 40 ya, 2000 dibagi 210. Gak ada jawaban 10 nih. 5 berarti udah didiskualifikasi. 100 kali 40 berarti 4000. 4000 bagi 200 berarti 20. Nah, 10 sampai 20, maka jawabannya mungkin adalah 15. Berikut caranya. Sama ya sebenarnya.
formulanya kayak tadi nih, tinggal dikalikan aja, kemudian nanti didapat berapa. Maka range-nya yang memungkinkan adalah 15 bungkus kayak gitu. Next, nah di soal selanjutnya ini adalah berapa banyak vaselin yang dibutuhkan. Ada seorang laki-laki usia 31 tahun, dia membawa resep yang berisi 1% sebanyak 5 gram. Sedangkan yang tersedia di apotek itu 2,5%. Nah, sama, ini kayak soal yang ampul-ampul tadi. Kita pakai aja rumus pengenceran. Langsung aja kita masukin M1V1 atau V1N1 ya, sama aja. 1 kali 5, 2,5, butuh berapa sih? 5 bagi 2,5. Maka yang kita butuhkan dari konsentrasi yang 5% itu tadi, yang 1% ini, yang 2,5%, mohon maaf. Ya kita kan mau bikinnya 1% sebanyak 5. Ya udah, kita yang dari 2,5 cuma butuh ambil sebanyak 2 gram aja gitu. Kemudian 2 gram ini dari konsentrasi si hidrokortisonnya. Hati-hati, karena yang ditanya berapa banyak vaselin, maka kita harus kurangkan vaselin ini sebagai pengencernya, maka 5 min 2 atau 3 gram. Ini juga berlaku ya di soal yang misal dia pengenceran, tapi yang ditanyakan tuh pelarutnya bukan berapa jumlah alkohol 96% yang diambil, tapi berapa pelarut yang ditambahkan gitu. Jadi jangan lupa buat dikurangi, case-nya sama. Oke, kita masuk di soal 9. Nah, di soal masih semangat kan ya? Oke, ini soal-soalnya nggak sampai 30 kok, santai. Di pertanyaan 9 ini, berapa mili volume obat per sekali minum untuk mencapai dosis efektif? Maka langsung kita lihat, 60 per 5 mili tertera kekuatan disediaannya, berarti di etiket ya. Aturan minumnya adalah 2 kali sehari. Nah, ini per sekali minum. Dosis efektifnya 300. Kalau 300 itu untuk 2 kali, itu per hari. Harinya 2 kali minumnya. Berarti per sekali minum adalah 150. 300 bagi 2. Nah, 150 tuh harus ambil berapa mili sih? Kalau 60 itu 5 mili. Maka 300 dikali 5 dibagi 60. Ya, mohon maaf, kok 300 sih, 150. 150 kali 5 bagi 60 gitu. Ini ya, 150. Atau bisa juga kalau pakai 300 ini juga bisa, tapi kan 300-nya buat 2 kali. Bisa langsung 150 nih. 150 kali 5 bagi 60 didapatkan 12,5. Jadi tiap minum tuh 12,5. Next, soal ke-10. Nah, di soal 10 ini adalah berapa tablet Amox 500 ml yang diberikan kepada pasien dalam 1 hari. Nah, di sini adalah pasien laki-laki, dia menderita CKD, chronic kidney disease, jadi dia gagal ginjal kronik dengan clearance kreatinin 20 ml per menit dan sedang menjalani hemodialisa. Pasien mengalami tonsilitas sehingga diberikan amoxicillin, tonsilitis mohon maaf. Diketahui dosis amoxicillinnya dengan clearance kreatinin 10-30 itu dosisnya 250 sampai 500. Nah, padahal clearance kreatinin kita 20 ya, berarti ada di range ini ya. Boleh setiap 12 jam. Yang ditanya adalah dalam 1 hari, berarti 2 kali pemakaian ya. Gitu. Amoxnya 50 yang tersedia. Kalau misalnya kita mau boleh pakai batas bawah, boleh pakai batas akhir, boleh juga kita masukin CL20 itu kira-kira dosisnya berapa, itu juga boleh. Caranya ya, kalau misal 10 kita pakai batas bawah 250. Berarti kalau 2 kali kan 1 tablet nih, 250 kali 2 gitu kan, setiap 12 jam berarti dalam 1 hari minumnya 2 gitu. Ya udah dikalikan 2 berarti 500 sampai 1000 gitu. Berarti 1 sampai 2 tablet. Nah, yang mungkin mana? Kan kalau 500 kali 2 kan setiap 12 jam, berarti kan kali 2 1000 ya, 1000 mg, berarti kan 2 tablet. Yang mungkin yang mana gitu kan. Jadi yang mungkin ya 1 sampai 2 tablet. Kalau setengah kan nggak mungkin, kalau lebih dari 2 tablet juga nggak mungkin. Orang clearance kreatinin kita berada di range ini
ini, maka jawabannya adalah 2 tablet ini di batas maksimalnya. Atau kalau kita mau ngitung di clearance kreatininnya 20 itu butuh benernya itu berapa sih kuantifikasinya gitu, tuh juga boleh pakai cara yang kayak gini. Jadi kalau misalnya 10-nya 250, kalau 20 berapa? Itu dapatnya 375. Maka 375 dikalikan, ini per minum ya, kan setiap 12 jam pada 2 kali. Maka kali 2 bagi 500 karena sediaan kita itu 500. Gitu. Jadi perbandingan yang pertama itu 10 itu buat di 50, kalau 20 itu berapa dengan range ini, berarti di tengahnya 375. Nah 375 dikalikan 2 karena tiap minum gitu. Maka dia juga dibulatinnya ke atas kan, bentuknya 2 tablet. Next di soal nomor 11, pertanyaannya adalah berapakah stok pengaman yang dibutuhkan. Oke, safety stock ya. Imam adalah seorang apoteker di sebuah rumah sakit dan dia melakukan perencanaan pengadaan injeksi ceftriaxone berdasarkan pemakaian tahun sebelumnya. Lead time-nya adalah 3 hari dan waktu kerjanya 350. Jadi total pemakaiannya adalah 12.250 ya. Maka ini dibagi sama 350, jangan lupa dikalikan 3. Itu sebagai stok pengamannya. Jawabannya adalah B. Oke. Tapi hati-hati ya, soal-soal kayak gini tuh mudah, cuman jangan lupa buat lihat satuannya. Satuannya bisa jadi beda gitu. Ini hari, mungkin ini bulan, atau mungkin ini bulan, ini hari gitu ya paling mungkin. Jadi hati-hati di satuan. Mudah tapi jangan sampai salah di satuan. Ini ada konversi. Next di soal 12. Pihak yang diundang untuk menyaksikan pemusnahan. Oke, syarat-syarat pemusnahan ya, di mana obatnya pseudoephedrine. Masuk obat apa? Di per KBPOM berapa? Oke, ya. Jadi pseudoephedrine sama seperti ephedrine, sama seperti fenilpropanolamin, sama seperti norepinephrine ya, fenilpropanolamin atau norepinephrine, kemudian kalium permanganat, kemudian juga masuk di ergometrin, dia masuk di prekursor. Nah, dia itu dimusnahkannya dengan mengundang, kita lihat dulu siapa yang memusnahkan, karena yang memusnahkan di sini adalah pedagang, ditipu pedagang PBF itu, karena PBF ya udah berarti yang memusnahkan itu adalah dari Balai POM, dari kesehatan provinsi sama Balai POM ini. Kenapa nggak Badan POM? Karena kalau Badan POM itu lebih ke pusat gitu ya, sama Kemenkes, dan ini pemerintah pusat. Ini syaratnya gimana? Ini lihatnya di Permenkes 3 tahun 2015 sebagai salah satu bentuk tadi peredaran, pengendalian, pemusnahan ya gitu. Nah, kalau Kemenkes sama Badan POM itu untuk instalasi formasi pemerintah pusat. Nah, kalau Dinkes provinsi atau Balai Besar POM itu kayak misal PPF masuk di dalamnya, itu pakai Dinkes provinsi sama selain Dinkes provinsi sama Balai Besar POM kayak gitu. Selanjutnya ini adalah pertanyaan ke-13. Nah, jenis distribusi apa yang digunakan dalam RS? Oke, distribusi. Jadi kalau misal di standar pelayanan kefarmasian itu kan ada beberapa ya, salah satunya adalah distribusi. Pekerjaannya apoteker itu mendistribusikan dari gudang farmasi, misal dari gudang atau dari instalasi farmasi, didistribusikan kemana aja nih. Nah, pertanyaannya, case-nya atau vignette-nya adalah seorang apoteker rawat inap memberikan obat yang harus diminum untuk pasien untuk hari ini, berarti dalam 1 hari. Dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Oke, benar. Jadi ODD atau once daily dose dispensing, atau ya, jadi ini untuk penggunaan 1 hari. Kalau UDD itu untuk 1 kali pemakaian, jadi misal minum 3 kali ya 3 kali dikasihkan gitu. Kalau resep individual atau individual prescribing ya berdasarkan resepan gitu. Kemudian kalau misalnya floor stock itu biasanya disimpan aja di ruang perawatan, tapi di situ juga ada proses pengecekan. Kemudian ada kombinasi, kalau kombinasi ini sering-seringnya adalah individual prescribing sama floor stock. Ini penjelasannya, tapi udah aku jelasin tadi di awal. Kemudian soal ke-14, jadi berapa lama sih batas penyimpanan resep di apotik? Oke, penyimpanannya itu 5 tahun. Itu ada karena di apotik ya, dia masuk ke
Standar Pelayanan Apotik di Permenkes 73 tahun 2016. Kemudian selanjutnya di question 15. Nah, di sini pemusnahan juga, jadi acuannya masih sama PMK 3 tahun 2015. Di sini pertanyaannya adalah pihak yang diundang. Oke, kita lihat obatnya aja ya langsung. Ada rifampicin, obat anti TB, tapi masih golongan obat keras ya, antibiotik kan ya. Penisilin antibiotik juga. Lorazepam. Nah, kalau lorazepam udah psikotropik ya. Dan ada tamsulosin, kemudian ada acetazolamid. Nah, karena udah ada psikotropik, maka pemusnahannya psikotropik. Tinggal kita lihat siapa sih yang mau ngemusnahin ini, pihaknya dia masuk ke pemerintah pusat atau enggak gitu. Karena di sini udah ada keywordnya pemerintah pusat, maka dia masuk pemusnahan yang sanksinya harus Kemenkes dan Badan POM, badan bukan balai. Itu ya. Masih sama. Nah, selanjutnya ini adalah question 16. Nah, ini tuh keywordnya kegiatan apa ya? Pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakukan apoteker? Apoteker di RS pengamatan gejala, penghentian obat, withdrawal syndrome. Gejala penghentian obat, gejala putus obat atau withdrawal syndrome adalah munculnya kembali gejala penyakit semula atau reaksi pembalikan terhadap efek farmakologis dari obat karena penghentian obat, misal penghentian sementara. Dari obat apa misalnya? Ya, dari obat golongan kortikosteroid gitu ya, karena harus dia di tapering, atau mungkin obat-obatan jiwa gitu. Jadi ada kayak kembali gitu, bertolak belakang, kayak nggak sembuh atau relapse, atau mungkin dari